Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Jumpa kembali kita di pelajaran IPA di pertemuan ketiga kita. Sekarang kita akan mempelajari tentang hukum Newton. Masih bersama Ibu Nurleni SSI MPD. Ya, ini adalah kompetensi dasar kita. Kita masih mempelajari kompetensi 3.2. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu kita pertama akan mendeskripsikan konsep gaya, kemudian menyebutkan pasangan gaya aksi dan reaksi, membandingkan besar gaya aksi reaksi yang terjadi antara burung dengan udara ketika burung sedang terbang, menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari, serta menghitung berat benda dengan menggunakan persamaan hukum 2 Newton. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita masuk materi yang selanjutnya, masih juga tentang gerak benda, yaitu gaya. Tahukah kalian apa itu gaya? Nah, jadi gaya yang kita maksud di dalam ilmu IPA adalah tarikan atau dorongan. Ya, sekali lagi, jadi gaya yang kita maksud di dalam pelajaran IPA itu adalah berupa tarikan atau dorongan. Nah, ini ada gambar contoh-contoh daripada gaya, ya. Seperti misalkan menarik, ini ada gambar dua orang yang depan menarik gerobak, yang bagian belakang mendorong gerobak. Jadi di sini ada terjadi gaya, ya, yang satu menarik, yang satu mendorong. Nah, begitupun dengan contoh yang selanjutnya, menarik kursi. Nah, jadi kita katakan dia menarik kursi, berarti di sini juga sudah ada peristiwa pemberian gaya kepada kursi. Dan contoh-contoh selanjutnya, naik sepeda, bermain panahan, bermain bola, mendorong lemari, mendorong meja, dan lain sebagainya. Nah, oke. Sebelum kita lanjut, untuk mengetahui pemahamanmu tentang perbedaan antara tarikan ataupun dorongan. Nah, ini ada tugas ke-6, ya. Contoh tadi Ibu katakan, seperti peristiwa sehari-hari yang pertama ini adalah gambar seorang anak yang sedang titik-titik meja. Oke. Titik-titik itu tadi berupa tarikankah atau dorongan? Nah, kita ketahui di gambar pertama ini anak sedang mendorong meja. Jadi, istilah di sini dengan kata dorongan. Oke. Silakan kalian lanjutkan untuk soal yang selanjutnya. Ya, inilah istilah peristiwa sehari-hari berikut yang mana berupa tarikan dan mana yang berupa dorongan. Oke. Jadi, gaya yang diberikan pada suatu benda, dia bisa mengubah. Apa saja yang bisa diubahnya? Pertama, bentuk. Gaya bisa menyebabkan perubahan bentuk benda. Yang kedua, gaya bisa menyebabkan perubahan arah benda. Dan dia bisa merubah kecepatan benda, ya. Kemudian kita lanjut, gaya itu terbagi dua. Yang pertama, gaya sentuh, ya. Jadi gaya sentuh itu adalah gaya yang dia harus bersentuhan, ya, bersentuhan secara langsung antara yang memberikan gaya dengan yang diberikan gaya. Yang kedua, gaya tak sentuh, yaitu gaya yang bisa diberikan tanpa harus menyentuh atau bersentuhan, ya, antara yang memberikan gaya dengan yang diberikan gaya. Apa saja contohnya? Seperti gaya sentuh itu contohnya gaya otot dan gaya gesek. Sedangkan gaya tak sentuh contohnya adalah gaya gravitasi dan gaya magnet. Next, kita lanjut ke hukum Newton. Kenapa kita membahas tentang hukum Newton? Karena hukum Newton itu adalah
hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Dan hukum ini ditemukan oleh Sir Isaac Newton, sehingga hukum ini diberi sesuai dengan nama penemunya, yaitu hukum Newton. Ya, hukum Newton itu ada 3, ya. Yang pertama, hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan jika benda itu bergerak, maka benda akan bergerak terus dengan kecepatan tetap. Secara matematis disimbolkan dengan sigma F sama dengan 0. Sigma F itu adalah simbol untuk resultan gaya dalam satuan Newton, atau disimbolkan dengan huruf N besar. Nah, penjelasan untuk hukum 1 Newton itu pertama, sifat hukum Newton 1 ini menjelaskan tentang sifat benda untuk mempertahankan keadaannya yang diam tetap diam, yang bergerak lurus beraturan tetap bergerak lurus beraturan. Ini disebut dengan inersia benda atau juga disebut kelembaman. Sehingga hukum 1 Newton ini juga disebut dengan hukum kelembaman ataupun hukum inersia. Nah, sifat lembam benda itu adalah sifat mempertahankan keadaannya, yaitu keadaan tetap diam atau keadaan tetap bergerak beraturan. Jadi hukum 1 Newton ini hanya berlaku untuk kondisi benda apabila tidak ada pengaruh gaya, atau dinyatakan dengan sigma F sama dengan 0. Oke, ini tanda ini dibaca sigma F sama dengan 0. Ya, jadi sekali lagi Ibu tekankan hukum 1 Newton ini khusus berlaku untuk kondisi apabila tidak ada pengaruh gaya. Benda yang dia tadinya diam, apabila tidak ada pengaruh gaya maka akan tetap diam. Dan benda yang sedang bergerak apabila tidak ada pengaruh gaya maka dia akan tetap bergerak. Nah, ini ada contoh penerapan hukum 1 Newton di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke, ini adalah contohnya. Nah, ini adalah contoh di mana ketika mobil bergerak cepat dan tiba-tiba direm mendadak. Nah, apa yang akan terjadi? Biasanya badan kita atau penumpang yang ada di mobil tersebut dia akan merasa terdorong ke depan. Nah, jadi kenapa demikian? Hal ini karena badan penumpang akan terdorong ke depan saat mobil direm mendadak karena badan ingin mempertahankan gerak awalnya yang bergerak ke depan. Nah, begitupun sebaliknya, apabila mobil yang dalam kondisi berhenti atau diam kemudian tiba-tiba bergerak cepat ke depan, maka penumpang akan terdorong ke belakang. Kenapa demikian? Nah, badan penumpang akan terdorong ke belakang saat mobil tiba-tiba bergerak. Ini karena badan ingin mempertahankan gerak awalnya yang diam di tempatnya. Nah, peristiwa-peristiwa inilah yang pada akhirnya memunculkan ide teknologi sabuk pengaman yang dipasang di kendaraan bermotor, khususnya pada mobil. Oke, yang kedua, yang B, hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton ini berbunyi, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, secara matematis dituliskan A sama dengan sigma F per M. Sekali lagi, A sama dengan sigma F per M. Tadi kita ketahui sigma F adalah simbol untuk resultan gaya dalam satuan Newton. A adalah simbol untuk percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Dan M adalah simbol untuk massa benda dalam satuan kilogram. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk hukum kedua Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah gambar seseorang yang sama. Ini adalah orang yang sama.
dia sedang mendorong mobil dengan gaya yang tetap. Nah, tetapi massa mobilnya berbeda. Mobil yang pertama massanya 700 kg, mobil yang kedua massanya 2600 kg. Nah, apabila mobil ini didorong secara bergantian, pastinya percepatan gerak mobilnya pun akan berbeda. Hal ini dikarenakan semakin besar massa mobil, maka semakin kecil percepatannya. Sebaliknya, semakin kecil massa mobil, maka semakin besar percepatannya. Ini menunjukkan bahwa antara percepatan yang kita simbolkan dengan A berbanding terbalik dengan massa, atau yang disimbolkan tadi dengan M. Ini dia. Jadi A itu sebanding dengan 1/m atau berbanding terbalik antara percepatan dengan massa. Kemudian ini juga masih contoh penerapan hukum kedua Newton dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, yaitu gambar ketika seseorang mendorong meja. Dengan meja yang sama, gambar pertama meja didorong oleh satu orang, dan gambar kedua meja didorong oleh 2 orang. Apa yang akan terjadi? Kita ketahui bahwa gerak meja yang didorong oleh satu orang pasti akan berbeda apabila didorong oleh 2 orang. Semakin besar jumlah yang mendorong meja, maka semakin besar gayanya. Apabila semakin besar gaya yang diberi, maka semakin besar percepatan gerak meja. Sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberi, maka semakin kecil juga percepatannya. Nah, ini kita menunjukkan bahwa antara percepatan yang disimbolkan dengan huruf A berbanding lurus dengan resultan gaya atau sigma F. Ini dia, antara A dengan sigma F atau resultan gaya berbanding lurus. Oke, ini ada contoh soal untuk hukum kedua Newton. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar sebuah benda, kemudian panah-panah ini menunjukkan gaya, ya, gaya yang diberikan kepada benda tersebut. Kita lihat kalau panahnya keluar, berarti dia ditarik. Kalau panahnya menuju ke arah benda, kita bilang didorong. Nah, kebetulan ini ketiga-tiganya adalah keluar. Jadi ketiga gaya ini adalah dia menarik benda. Nah, lihat soal. Sebuah benda seperti pada gambar di atas diberikan 3 buah gaya, masing-masing F1, F2, dan F3 dengan besarnya berturut-turut 5 Newton, 5 Newton, dan 10 Newton. Tentukan besar dan arah percepatan gerak benda tersebut. Oke, kita lanjut. Seperti biasa, buat diketahui tadi F1-nya, ini buatkan kembali gambarnya. F1-nya kita lihat ini panahnya keluar dan arahnya ke kiri. Jadi jika panah ke arah kiri, maka dia bertanda negatif. Jadi F1 negatif 5 Newton karena arahnya ke kiri. F2 karena arahnya ke kanan, jadi dia positif, tapi positif tidak perlu kita tuliskan di depannya. Ini 5 Newton. Dan F3 karena ke kanan juga, besarnya 10 Newton. Oke, kemudian massanya ini dia 100 kg. M sama dengan 100 kg. Apa yang ditanyakan? Percepatan dan arah. Jadi berapa besar percepatan dan arah benda ini akan bergeraknya ke arah mana? Oke, lanjut penyelesaian. Kita ketahui tadi sebelumnya rumus percepatan itu adalah sigma F per M. Tapi kita cari dulu sigmanya. Sigma itu adalah resultan atau penjumlahan atau gabungan dari gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Di soal kita, gaya yang bekerja tadi ada 3, F1, F2, dan F3. Jadi jumlahkan F1 tambah F2 ditambah F3. F1 tadi minus 5, F2 tadi 5, F3 tadi 10. Oke, minus 5 ditambah 5 ditambah 10, hasilnya 10 Newton. Kemudian hasil ini kita masukkan sebagai nilai sigma F-nya 10 Newton dan M-nya 100 kg. Sehingga 10 dibagi 100 sama dengan 0,1 meter per sekon kuadrat. Nah,
Karena hasilnya 0,1 ini bernilai positif, maka bisa kita katakan bahwa arah gerak benda tersebut ke arah kanan. Oke ya anak-anak, bisa dipahamin? Kita lanjut, masih ada contoh soal yang kedua, yaitu sebuah benda bermassa 15 kg bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah resultan gaya yang bekerja pada benda? Oke, diketahui dulu buat M-nya atau massanya 15 kg. A, percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah sigma F atau resultan gayanya. Ya, jadi tadi dari rumus A sama dengan sigma F per M. Apabila sigma F-nya yang ditanya, maka rumusnya menjadi sigma F sama dengan M dikali A. M tadi 15, A tadi 10, jadi 15 dikali 10 sama dengan 150 Newton. Oke, bisa dipahamin? Ya, Ibu rasa bisa dipahamin ya. Nah, kita masuk ke hukum ketiga Newton. Nah, hukum ketiga Newton ini berbunyi, ketika benda pertama mengerjakan gaya, ini disebut gaya F aksi, pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya atau yang disebut dengan F reaksi yang sama besarnya ke benda pertama namun berlawanan arah. Ya, jadi sekali lagi apabila ada sebuah gaya yang diberikan pada suatu benda, ya, maka benda yang diberikan gaya tadi akan memberikan gaya kembali atau yang disebut dengan gaya reaksi, yang mana besar gaya reaksi ini besarnya sama dengan gaya aksi yang diberikan, hanya saja arahnya berlawanan. Terus secara matematis dituliskan F aksi sama dengan minus F reaksi. Jadi minus ini menunjukkan nantinya arahnya itu berlawanan dengan gaya aksi. Apa contoh hukum ketiga Newton ini dalam kehidupan sehari-hari? Oke, yang pertama itu adalah pada saat proses peluncuran roket. Kalian tahu bukan? Sebelum roket itu meluncur, biasanya dia menyemburkan gas ke arah bawah, ya. Jadi gas yang disemburkan ke arah bawah ini merupakan gaya aksi, ya. Jadi gaya aksi ini dia F aksinya, roket menyemburkan gas ke arah bawah supaya muncul gaya reaksi, yaitu berupa gas mendorong roket ke arah atas. Jadi gaya aksinya ini diberikan yaitu roket menyemburkan gas ke arah bawah. Sedangkan F reaksinya kebalikannya. Benda yang kedua tadi menjadi benda pertama menjadi benda kedua. Dan ingat, arahnya menjadi berlawanan. Jika tadi F aksi gaya arahnya ke atas, sekarang F reaksi gayanya jika tadi F aksi gayanya ke bawah, maka sekarang F reaksi gayanya ke atas, ya. Kemudian contoh berikutnya yaitu pada saat burung terbang. Nah, pada saat burung terbang itu juga ada gaya aksi dan reaksinya. Gaya aksinya itu yaitu pada saat sayap burung itu dia mendorong sayapnya ke arah bawah. Ya, jadi sayap burung itu mendorong apa? Mendorong udara yang ada di bawahnya, ya. Kemudian dibalas atau dihasilkanlah gaya reaksi, yaitu berupa gaya angkat, ya, burung ke arah atas. Inilah menyebabkan burung bisa terbang di udara. Oke. Kemudian di sini juga ada contoh orang yang sedang memanah. Ayo, yang mana gaya aksinya dan mana gaya reaksinya? Ya, ini bisa kalian pikirkan. Kemudian contoh yang terakhir yaitu juga pada saat mendorong meja atau lemari, ya, juga ada gaya aksi dan ada gaya reaksinya. Nih, jadi antara gaya aksi dan reaksi itu selalu besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Oke, Ibu rasa kalian sudah memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Tapi untuk lebih memastikan apakah kamu sudah betul-betul paham, nah kembali lagi ada tugas kalian di buku kalian di halaman 20 dan 2 sampai dengan 22. Di halaman 20 sampai dengan halaman 22, ya.
yaitu melengkapi tabel ya. Jadi di situ ada tabel, kemudian analisis peristiwa yang tertera pada tabel tersebut, mana yang termasuk penerapan dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, atau hukum ketiga Newton. Kemudian tuliskan alasanmu pada kolom alasan dengan baik dan benar ya. Jadi misalkan nomor 1, soalnya 2 ekor kijang yang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong satu sama lain. Nah, ini termasuk contoh hukum Newton. Hukum keberapa Newton? Kalau 1, centang nomor 1-nya, dan jangan lupa berikan alasannya. Oke, itu ada 1 sampai 10. Baru terakhir, kemudian ada lagi nomor 2 ya, jelaskan penerapan hukum Newton pada kegiatan olahraga seperti basket, golf, senam lantai, sepak bola, dan lain-lainnya ya. Tapi ibu perkecil atau ibu persempit, cukup yang 3 ini saja ya. Jadi pada saat peristiwa olahraga sepak bola, basket, dan golf, di mana penerapan hukum Newtonnya disebutkan hukum keberapa Newtonnya dan alasannya. Oke ya anak-anak, ibu rasa cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Apabila ada hal-hal yang tidak jelas, bisa kamu tanyakan kepada ibu melalui WA di grup pembelajaran kita. Oke ya, cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.